Jadi pada video kali ini kita akan membahas PPh pasal 22 terkhususnya untuk atas transaksi impor. Sebagai pengantar, PPh pasal 22 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan pada badan usaha tertentu seperti badan usaha milik pemerintah maupun swasta yang melakukan aktivitas perdagangan, ekspor, atau impor barang. PPh pasal 22 yang dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP-nya. Selanjutnya, PPh pasal 22 atas impor merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas transaksi pemasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri yang atau bahasa kita impor yang dilakukan oleh badan usaha tertentu. Nah, dari pengantarnya ini dapat kita ketahui bahwa untuk PPh pasal 22 atas impor ini subjek pajaknya yaitu badan usaha yang melakukan impor atau dalam bahasa kita importir. Kemudian objek pajaknya berupa barang yang diimpor. Dan pemungut PPh pasal 22 impor ini adalah Bank Devisa dan DJBC. Dan saat terutang PPh pasal 22 impor ini yaitu pada saat pembayaran bea masuk atau penyelesaian dokumen. Kemudian klasifikasi tarif PPh pasal 22 atas impor. Terdapat 6 klasifikasi tarif. Yang pertama, untuk impor barang tertentu, baik memiliki API maupun non-API, dikenai tarif sebesar 10% dari nilai impor. Kemudian, untuk impor barang tertentu lainnya, baik importir yang memiliki API maupun non-API, dikenai tarif sebesar 7,5% dari nilai impor. Kemudian, untuk impor kedelai, gandum, tepung terigu, baik importir memiliki API maupun non-API, dikenai tarif 0,5% dari nilai impornya. Nah, untuk tarif yang diklasifikasikan pada A, B, dan C, ini terdapat dalam lampiran PMK 110 tahun 2018. Dan kemudian untuk barang selain A, B, dan C, untuk importir yang memiliki API, itu tarif PPh pasal 22-nya sebesar 2,5% dari nilai impornya. Dan kemudian barang selain A, B, dan C untuk importir non-API itu dikenakan tarif sebesar 7,5% dari nilai impornya. Dan untuk barang tidak dikuasai dikenai tarif sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Selanjutnya cara menghitung nilai impor dan PPh 22 impor. Yang pertama kita cari dulu CIF, yaitu cost, insurance, dan freight, yang dimana cost itu adalah biaya barang tersebut, insurance itu adalah asuransi yang melekat pada barang tersebut, dan kemudian freight itu adalah biaya ongkos untuk pemuatan barang di kapal kalau impornya ini menggunakan kapal. Kemudian kita cari bea masuk dengan cara mengalihkan nilai CIF dengan tarif bea masuk. Biasanya tarif bea masuk ini telah diketahui di soal. Untuk mendapatkan nilai impornya, kita total nilai CIF ditambah dengan nilai bea masuk. Dan untuk mencari PPh 22 atas impor, kita kalikan tarif PPh 22 yang telah kita lihat pada tabel sebelumnya dengan nilai impor yang telah kita dapat. Oke, kita langsung masuk ke soal studi kasus, di mana soalnya yaitu pada bulan Juli tahun 2020, PT Kapalan dengan NPWP 01223334055000, importir ini mempunyai API, melakukan impor 100 buah kronometer kapal dari Water 7 Ltd dengan harga CIF per buah sebesar $50. Kronometer kapal tersebut dikenai bea masuk sebesar 20% dan PPN 10%. Pada saat terjadinya transaksi, kurs tengah BI sebesar
14.500 dan kurs Menteri Keuangan sebesar 14.000. Kronometer kapal termasuk barang tertentu dalam lampiran PMK 110 tahun 2018. Untuk mencari nilai impornya seperti ini. Nah, kita cari terlebih dahulu nilai CIF-nya, di mana diketahui di soal yaitu sebesar $50 per buah. Kita kalikan dengan jumlah banyak kronometernya yaitu 100 buah. Kemudian kita konversikan ke dalam bentuk rupiah, di mana kita menggunakan kurs Menteri Keuangan. Kita kalikan 14.000, maka kita temukan nilai CIF sebesar 70 juta rupiah. Kemudian kita cari bea masuk dengan cara mengalihkan tarif bea masuk yang diketahui di soal yaitu sebesar 20% dikali dengan nilai CIF yang telah kita temukan, maka didapat bea masuknya sebesar 14 juta. Kemudian kita total, jadi dapat nilai impor sebesar 84 juta, dan kita kalikan dengan 10%, di mana itu tarif barang tertentu, impor barang tertentu yang sesuai dengan PMK 110 tahun 2018, maka PPh pasal 22 impor yang dipungut sebesar Rp8.400.000. Untuk tata cara penyetoran dan kewajiban pelaporan. Penyetoran. Pemungutan PPh pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau DJBC ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Penyetoran dilakukan menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Nah, batas waktu penyetoran tersebut dilakukan paling lambat 1 hari kerja berikutnya. Untuk bentuk SSP-nya seperti ini. Nah, dari soal tadi kita masukkan NPWP PT Kapalan, yaitu seperti yang tertulis. Kita tulis nama WP-nya PT Kapalan. Karena tadi pada soal tidak diketahui alamatnya, kita buat saja di alamatnya Jalan Bersamamu. Kemudian karena ini SSP-nya untuk penyetoran PPh pasal 22 atas impor, maka kode akun pajaknya 411122 dan kode jenis setorannya 100. Dengan uraian pembayaran, pemungutan PPh pasal 22 atas impor 100 buah kronometer kapal dari Water 7 Ltd. Karena transaksinya terjadi di bulan Juli tahun 2020, maka masa pajaknya kita silang di kolom bulan Juli, dan di tahun pajaknya kita tulis 2020. Nah, jumlah PPh pasal 22 atas impor yang kita setor ke kas negara yaitu sebesar Rp8.400.000. Untuk pelaporan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pemungut pajak wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan SPT masa PPh pasal 22 ke kantor pelayanan pajak. Nah, batas waktu pelaporan menggunakan SPT masa PPh 22 ini dilakukan paling lambat hari kerja terakhir minggu berikutnya. Jadi kalau misalnya kita ingin melaporkannya, paling lambat itu hari Jumat berikutnya, hari Jumat minggu depan gitu, kurang lebih. Kemudian untuk bentuk SPT masa PPh pasal 22-nya seperti ini. Ya, kita tulis NPWP PT Kapalan, kemudian namanya PT Kapalan. Kemudian nilai impor yang kita cari sebelumnya kita masukkan ke dalam kolom nilai objek pajak di nomor 4A. Karena kita ketahui tadi PT Kapalan memiliki API, yaitu angka pengenal impor. Jadi kita tulis di kolom 4A, yaitu nilai objek pajak sebesar 84 juta. Kemudian PPh yang dipungut, karena tarifnya 10%, maka PPh yang dipungut sebesar 8.400.000. Nah, seperti ini bentuk SPT masa PPh pasal 22-nya. Terakhir, hal-hal yang dikecualikan dari PPh 22 impor. Yang pertama ada impor barang yang tidak terhutang PPh disertai surat keterangan bebas atau SKB PPh pasal 22 dari DJP. Yang kedua,
impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan atau PPN. Yang ketiga, impor sementara dan impor kembali. Yang keempat, impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Oke, terima kasih. Demikianlah pembahasan PPH pasal 22 atas impor pada video ini.